Cukup pakai satu resep ini aja bisa jadi 6 macam kue kering yang enak untuk ide isian toples lebaran. Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Mama Baim. Di video kali ini aku mau bikin 6 macam kue kering yang enak dari satu resep aja dan pakai 1 kg tepung. Hasilnya banyak banget, rasanya dijamin enak dan ini tuh cocok banget dijadikan ide jualan saat lebaran nanti. Sebelum lanjut ke resepnya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Di sini udah aku siapkan bahan-bahan lengkap untuk bikin kue keringnya. 100 gram maizena, 200 gram butter, 1 kg terigu, 500 gram margarin, dan 4 butir kuning telur, 40 gram susu bubuk, 1 saset vanili, dan 200 gram gula halus. Sekarang langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram margarin, kemudian tambahkan 200 gram butter. Selanjutnya tambahkan 4 butir kuning telur. Ini yang 1 butir kuning telurnya tadi pecah, tapi nggak apa-apa. Lanjut tambahkan 1 saset vanili bubuk. Kemudian tambahkan 200 gram gula halus. Untuk satu bungkus ini beratnya 250 gram, jadi ini aku sisahkan 50 gram. Selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai mixer, bisa juga diaduk pakai whisk ya. Yang penting gula sama margarinnya tercampur rata. Nah kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini aku tambahkan 40 gram susu bubuk. Nah untuk memixer adonan kue kering ini nggak perlu sampai mengembang ya, cukup sampai tercampur rata aja seperti ini. Dan ini udah bisa dimatikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 100 gram tepung maizena. Lanjut ini mau aku ayak juga 1 kg terigu. Untuk terigunya ini aku pakai yang protein rendah ya teman-teman. Yang penting terigunya itu diayak dulu supaya hasil kuenya lembut dan gak bergerindil. Lanjut aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Nah berhubung tempatnya ini kurang besar ya teman-teman, jadi ini mau aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar supaya lebih gampang ngaduknya. Setelah semua adonannya dipindahkan ke dalam wadah kayak gini, aku mau lanjut uleni aja pakai tangan. Tapi ini sebelumnya aku udah cuci tangan dulu ya teman-teman, jadi tangannya udah bersih. Untuk menguleninya ini nggak perlu sampai kalis elastis ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata aja adonannya. Nah kalau adonannya udah nggak lengket di tangan dan udah mulai bisa dibentuk seperti ini udah cukup ya nguleninya. Selanjutnya bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata. Untuk satu mangkok adonan pertama ini langsung aja mau aku bikin kue semprit. Untuk cetakannya ini aku pakai spruit bunga ya. Caranya gampang banget ya teman-teman, cukup masukkan adonan ke dalam spruit dan ditekan pakai ujung jempol seperti ini. Dan untuk loyang yang digunakan ini sebelumnya udah aku olesin pakai margarin dulu ya. Nah setelah adonan kue sempritnya selesai dicetak, lanjut di bagian atasnya ini mau aku tambahkan selai stroberi biar rasanya makin enak dan tampilannya juga makin cantik. Nah ini kue sempritnya udah selesai, lanjut kita panggang. Untuk ovennya ini sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu ya. Oven dengan suhu 150 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 30 menit ya. Nah ini kue sempritnya udah mateng, nanti setelah dingin bisa kita pindahkan ke dalam toples. Selanjutnya untuk adonan di mangkok kedua ini aku mau bikin kue nastar. Untuk cara bikinnya ini aku pakai cetakan kue seperti ini ya. Untuk beratnya ini sekitar 6 gram. Kemudian letakkan adonan di atas tangan, kemudian dipipihkan pakai ujung jempol seperti ini. Lanjut isi dengan selai nanas yang udah dibulat-bulatkan. Untuk berat selai nanasnya ini masing-masing 2 gram. Pastikan seluruh permukaan kue nastarnya ini udah tertutup rapat. Lanjut kita bulatkan menggunakan tangan seperti ini. Nah ini dia hasilnya. Ulangi proses pencetakan kue nastar dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Nah buat teman-teman yang salvo karena aku nggak pakai sarung tangan, tenang aja ya teman-teman. Sebelum mencetak kue ini aku udah cuci tangan terlebih dahulu. Jadi aku pastikan tangannya udah bersih. Selanjutnya susun adonan kue nastar yang udah dicetak tadi ke atas loyang seperti ini. Untuk loyang atau penampan ovennya ini udah aku olesin dulu pakai margarin sebelumnya. Nah ini kue nastarnya udah siap untuk di oven. Oven kue nastar pakai suhu 160 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 20 menit ya. Nah setelah 20 menit keluarkan kue nastar dari oven. Selanjutnya olesin bagian permukaan kue nastar dengan 1 butir kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 tetes pewarna makanan warna kuning. Dan ini setelah semua kue nastarnya diolesin dengan kuning telur, lanjut ini kita panggang kembali.
Oven kembali selama 20 menit pakai api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius ya. Dan ini kue nastarnya udah mateng, keluarkan dari oven, kemudian tunggu sampai dingin, baru bisa disusun ke dalam toples ya. Sekarang lanjut untuk mangkok ketiga ini aku mau bikin kue kastengel. Tambahkan 50 gram keju parut. Nah supaya nanti hasil kue kastengelnya lebih gurih, jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, saat nambahin 1/4 sendok teh garam itu nggak ke-record. Nah setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lanjut ambil secukupnya adonan, kemudian letakkan ke dalam plastik seperti ini. Pipihkan dan gilas menggunakan rolling pin. Kemudian potong-potong sesuai selera. Karena aku nggak punya cetakan, jadi untuk ukurannya ini aku kira-kira aja seperti ini. Untuk besar kecilnya ukuran kastengel ini sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah setelah kue kastengelnya dipotong seperti ini mau aku rapikan bagian pinggir-pinggirnya sedikit. Kemudian langsung aja disusun di atas loyang yang udah diolesin dengan margarin. Untuk video proses penyusunan di atas loyang ini aku percepat aja ya teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang. Setelah adonan kastengelnya disusun di atas loyang seperti ini, lanjut olesin permukaannya dengan kuning telur. Untuk olesannya ini aku pakai 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan minyak goreng dan sedikit warna makanan warna kuning ya. Setelah semua permukaannya diolesin dengan kuning telur, lanjut ini aku kasih parutan keju di atasnya. Nah ini kue kastengelnya udah siap untuk dipanggang. Oven selama 30 menit pakai api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius ya. Atau bisa disesuaikan aja suhunya dengan oven masing-masing. Dan ini kue kastengelnya udah mateng. Sekarang lanjut untuk adonan kue pada mangkuk keempat, ini aku mau bikin tamrin cookies isi coklat. Untuk cara membentuknya, pertama, ambil adonan menggunakan cetakan seperti ini. Untuk berat kuenya ini sekitar 6 gram. Selanjutnya, bulat-bulatkan adonan menggunakan tangan seperti ini. Lanjut celupkan adonan yang udah dibulatkan ke dalam putih telur. Kemudian balurkan adonan tadi ke dalam parutan keju sampai seluruh permukaannya tertutup dengan keju seperti ini ya. Selanjutnya letakkan adonan di atas telapak tangan, kemudian ini mau aku lubangin pakai ujung jari seperti ini. Untuk melubanginya ini jangan sampai tembus ke bawah ya teman-teman. Kemudian isi bagian tengahnya dengan glaze coklat seperti ini. Selanjutnya, letakkan di atas loyang yang udah diolesin dengan margarin. Ulangi proses pencetakan kue tamrin dengan cara yang sama ya teman-teman. Ambil secukupnya adonan menggunakan sendok takar seperti ini, kemudian dibulat-bulatkan. Kemudian celupkan adonan tadi ke dalam putih telur, kemudian balurkan ke dalam parutan keju. Selanjutnya, buat cekungan bagian tengahnya menggunakan ujung jari seperti ini. Lanjut di bagian tengahnya diisi dengan glaze coklat seperti ini. Dan ini setelah semua tamrin coklatnya selesai dicetak, lanjut kita panggang. Panggang tamrin cookiesnya dengan suhu 180 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 30 menit ya. Nah ini tamrin cookies coklatnya udah mateng. Tunggu sampai suhu ruang baru bisa disimpan ke dalam toples ya. Sekarang lanjut untuk adonan di mangkok kelima. Ini aku mau bikin choco cookies. Nah untuk kue coklat ini simple banget ya teman-teman. Adonan tadi tinggal aku tambahkan dengan 1 saset choco drink. Kalau nggak ada teman-teman bisa ganti juga dengan coklat bubuk atau minuman coklat lainnya. Aduk-aduk sampai coklatnya tercampur rata. Nah kalau coklatnya udah tercampur rata seperti ini udah siap kita bentuk. Ambil adonan menggunakan sendok takar ukuran 6 gram. Selanjutnya bulat-bulatkan adonan menggunakan tangan seperti ini. Untuk bulatnya ini nggak perlu sampai mulus banget ya teman-teman. Yang penting asal bulat aja seperti ini. Setelah semua adonannya selesai dibulatkan, lanjut ini kita susun di atas loyang yang udah diolesin dengan margarin sebelumnya. Nah untuk membentuk motifnya ini aku cuman pakai garpu aja seperti ini. Jadi nggak perlu cetakan khusus ya teman-teman. Cukup tekan garpu di atas adonan kue yang udah dibulatkan tadi. Lanjut supaya tampilannya makin cantik dan rasanya makin enak, ini aku tambahkan choco chips di atasnya. Nah untuk choco cookiesnya udah selesai diberi topping, lanjut kita panggang. Panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 30 menit ya. Untuk suhunya bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Dan ini choco cookiesnya udah matang. Lanjut untuk adonan di mangkuk ke-6 atau mangkuk terakhir ini mau aku buat putri salju. Caranya ambil secukupnya adonan kemudian letakkan di dalam plastik seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk ketebalan kuenya ini bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya.
Nah, untuk mencetak kue putri salju ini aku pakai tutup botol air mineral seperti ini. Caranya gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat di video. Cukup ditekan aja adonan menggunakan tutup botol, kemudian keluarkan adonan yang menempel pada tutup botolnya. Bisa dilihat ya teman-teman, meskipun cuma pakai tutup botol, tapi hasilnya lumayan bagus. Setelah semua adonannya selesai dicetak, langsung aja kita panggang. Oven selama 30 menit pakai api atas bawah dengan suhu 160 derajat Celcius. Dan ini untuk kue putri saljunya udah mateng, ini langsung aja kita keluarkan. Pindahkan kue yang masih hangat ke dalam piring seperti ini. Nah, setelah semua kuenya dipindahkan ke dalam piring seperti ini, lanjut taburi seluruh permukaan kue dengan gula donat. Jadi untuk kue putri salju ini wajib banget pakai gula halus yang khusus gula donat ya. Supaya kuenya nggak terlalu manis dan ada sensasinya saat kuenya dimakan. Setelah dibaluri dengan gula halus, lanjut susun ke dalam toples seperti ini. Nah, supaya tampilannya makin cantik, bagian permukaannya ini aku taburin lagi dengan gula halus. Nah, ini dia hasilnya, 6 macam kue kering dari satu resep ala Mama Baim udah jadi. Dari 1 kg tepung aja bisa jadi 6 macam kue kering yang enak, tampilannya cantik meskipun nggak pakai cetakan. Selain dijadikan ide isian toples lebaran sendiri, kue kering ini cocok juga dijadikan ide jualan loh. Karena selain tampilannya cantik, rasanya juga enak banget. Buat teman-teman yang mau jualan kue kering juga bisa banget loh pakai resep yang satu ini. Untuk harga jual per toples ini bisa dijual dengan harga 30 sampai 40 ribu rupiah. Atau bisa disesuaikan aja harga jualnya dengan harga modal bahan masing-masing ya. Nah, lanjut ini aku mau cobain dulu choco cookiesnya. Tampilannya ini beneran menggugah selera banget walaupun cuma dicetak pakai garpu aja. Kuenya juga renyah, manisnya pas. Lanjut ini aku mau cobain juga untuk kue castangelnya. Untuk kue castangelnya ini hasilnya nggak terlalu asin ya teman-teman. Tapi tetap ada rasa gurih, manis, dan teksturnya juga renyah. Lanjut ini aku mau cobain juga kue semprit mawarnya. Tampilannya cantik, rasanya enak, dan juga renyah. Lanjut ini aku mau cobain kue putri saljunya. Nah, kue putri salju ini kue favorit anak aku karena rasanya manis, tekstur kuenya renyah, dan rasanya juga enak. Lanjut untuk tamrin cookiesnya, rasanya enak banget, perpaduan antara rasa coklat dan juga keju yang gurih, serta tekstur kue yang renyah. Terakhir, ini aku mau cobain kue nastar favorit aku. Hasil nastarnya glowing dan juga matang sempurna pada bagian bawahnya, nggak gosong. Isian selainya full dan rasanya tuh lumer banget di mulut. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep yang satu ini kalau mau bikin kue kering untuk lebaran nanti ya. Semoga resep ini bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Thank for watching.